Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzi kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jal. Haitsu qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta watbihi syai'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita awali ibadah Jumat ini dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih berada di bulan Syawal 1442 Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 Juni 2021 kita masih dianugerahi nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiah. Oleh karena itu bersyukur dan bersyukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah.
Mudah-mudahan nikmat yang masih bersama-sama di dalam kehidupan kita, kita jadikan satu tolak ukur yang prinsip, tolak ukur yang utama untuk menjalankan kehidupan kita di dunia yang sangat sebentar ini. Setidaknya kita mampu menganalisa kehidupan. Dari mana kita diciptakan oleh Allah, untuk apa kita diciptakan oleh Allah, dan akan kemana kita dikembalikan oleh Allah. 3 variabel ini kalau kita renungkan, yakin langkah kehidupan kita, apa yang kita lakukan di dunia ini semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang terpleset kalau dia mau melaksanakan, menganalisa, mengkalkulasikan, mengkaji 3 hal tadi. Dari mana kita diciptakan oleh Allah, untuk apa kita diciptakan oleh Allah, dan akan kemana kita dikembalikan oleh Allah. Mudah-mudahan duduk kita di Masjid An-Nur yang kita cintai ini bagian pengingatan kita bahwa sekarang kita sedang melaksanakan satu produktivitas kehidupan, yaitu beramal, beramal, dan beramal. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari investasi ukhrawiyah kita yang akan kita raih, yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat teriring salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakin saudaraku sekalian seiman, seakidah, setauhid, bahwa bersolawat itu bagian dari sesuatu penyempurna proses kehidupan kita di dalam kehidupan beragama. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu amanah diniyah yang kelak salawat itu akan melengkapi perjalanan hidup kita di yaumil mahsyar. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Kelak nanti di yaumil mahsyar, dengan salawat itu maka tersempurnalah daripada perjalanan spiritual kita di dunia ini untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat, terutama untuk diri khatib yang dhaif ini, dan untuk saudaraku sekalian seiman, setauhid, seakidah, mari sama-sama kita teruskan perjuangan kehidupan kita untuk mencari ridha dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga kualitas keimanan, kita jaga nilai-nilai ketauhidan, karena itulah yang akan mendapatkan satu nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlebih lagi sekarang masih berada di bulan Syawal yang bermakna penuh dengan peningkatan. Mari kita tingkatkan nilai-nilai integritas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang mulia ini khatib tertarik untuk mengungkapkan satu pembahasan singkat, yaitu pembuka pintu kebaikan bagi manusia. Saudaraku sekalian sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya para nabi dan rasul adalah pembuka pintu-pintu kebaikan, dan juga nabi dan rasul sebagai penutup pintu-pintu keburukan. Risalah yang Allah amanahkan kepada para nabi dan rasul, yang diamanahkan kepada mereka tidaklah membuat perkara-perkara kecuali membuka pintu kebaikan dan menutup rapat-rapat pintu keburukan. Nabi Allah Nuh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini, tidak lain adalah membuka pintu kebaikan bagi manusia-manusia dengan satu mekanisme, membangun satu bahtera kapal yang sangat besar, menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjuangan Nabi Allah Nuh. Dan Nabi Allah Nuh sebagai iktibar dan perjalanan dari beliau akan kita jadikan proses perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Dan Nabi Allah Nuh menyelamatkan orang-orang yang beriman dari keburukan-keburukan dan bahaya orang-orang yang zalim pada saat itu. Dan di antara orang-orang yang diselamatkan itulah melahirkan para nabi, nabi dan rasul, yang akhirnya ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada kita dan kita anut hingga hari ini, sampai bermohon kepada Allah, sampai kita mengakhiri hayat kehidupan kita di dunia ini. Renungkan Al-Quran. Wa wahabna lahu ishaq wa yaqub kulla hadaina wa nuhan hadaina min qab wa min zurriyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika nadzil muhsinin, yang artinya
dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Ibrahim, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Harun. Dan demikian pemberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran surat Al-An'am ayat 84. Artinya, para nabi dan rasul telah memberikan satu contoh yang sangat luar biasa untuk menjadikan dirinya mencontohkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang membangun satu rumah tempat ibadah manusia yang menjadi sentralitas umat Islam. Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah, membuka pintu kebaikan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan berdoa. Beliau menghancurkan berhala-berhala untuk menutup pintu keburukan, yaitu mereka-mereka yang menyekutukan Allah. Ka'bah dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, diawali oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, dan juga keturunan-keturunan Nabi Allah Ibrahim. Walaupun saudara-saudaraku sekalian sidang Jumat rahimakumullah, dalam proses bernegara kita hingga hari ini kita merasa bersedih kalau bangsa yang mayoritas Islam tahun yang kedua ini kita tidak bisa menemani dan mengantarkan saudara-saudara kita untuk melaksanakan ibadah haji Baitullah. Kita hanya bisa berucap la haula wala quwata illa billah. Ini satu manajemen perjalanan kebangsaan yang mengalami satu ketidakpuasan umat. Kenapa bangsa yang begitu besar, bangsa yang terbesar mayoritas Islam, hingga sampai tidak berhak dan tidak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji Baitullah, wukuf di Arafah, menjalankan salah satu syariat keislaman? Ini artinya ada kesalahan manajerial kepengurusan kepemerintahan dalam proses bernegara. Disentuhkan dalam proses syariah, jelas bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan anak-anak beliau membangun satu syariat, yaitu Ka'bah Baitullah, untuk menyempurnakan proses beragama, yaitu bagian dari rukun Islam. Cuma sedih, sangat sedih kita umat Islam. Ini tahun kedua bangsa kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji Baitullah. Mudah-mudahan niat yang sudah ditetapkan oleh mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji Baitullah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian sidang Jumat rahimakumullah, ada Nabi Nuh, ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dengan sangat-sangat kuat membangun nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keakidahan. Dan yang ketiga adalah Nabi Allah Musa alaihissalam, membuka pintu kebaikan bagi manusia dengan menyelamatkan mereka dari penindasan Fir'aun dan menutup pintu-pintu keburukan, yaitu kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi di antara Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sudah mencontohkan bahwa di antara kebenaran-kebenaran selalu ada kezaliman. Dan sampai hari ini orang-orang yang melaksanakan kebenaran-kebenaran jelas nampak di permukaan selalu terzolimi, selalu mengalami persekusi. Padahal jelas tidak sedikit ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memerintahkan qulil haq walau kana murran. Berkatalah dengan kebenaran walaupun orang-orang yang mendengar kata-kata kebenaran itu merasa tersakiti, tapi ini adalah filosofi kehidupan dalam proses beragama. Lebih jelas tadi dicontohkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, begitu berat pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika orang melihat kezaliman, kemunkaran, ketidakadilan, akan tetapi dia tetap berdiam diri melihat ketidakadilan itu. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Saudaraku sekalian sidang Jumat rahimakumullah, Nabi Yusuf membuka pintu kebaikan dengan menjadi seorang pegawai kenegaraan yang adil. Seharusnya mereka-mereka yang sekarang duduk di pemerintahan mencontek apa yang sudah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Spesifiknya adalah mereka yang menjabat sebagai seorang muslim, berlaku adil, berlaku jujur, dan mementingkan kepentingan rakyat. Itu hakikat perjalanan membuka kebaikan. Dan lebih spesifik adalah baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membukakan untuk manusia pintu-pintu kebaikan dan menutup mereka dari pintu-pintu keburukan. Masali wa masalukum kamasalir rajul aw qadanaran faja'ala janadib wal faras
yaqna fiha wa huwa yadhuhunna anha wa ana akhidu bihudurikum anin nar wa antum napattuluna min ba'd. Artinya, perumpamaan diriku dengan kalian bagaikan seorang yang menyalakan api, lalu mulailah belalang-belalang dan laron-laron itu berjatuhan ke dalam api itu, sedangkan orang itu selalu berusaha mengusirnya dari api itu, dan aku memegang ujung pakaian kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka, namun kalian selalu terlepas dari tanganku. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku sekalian sidang Jumat rahimakumullah, itulah perjuangan, dan hendaklah apa yang sudah dilakukan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya terus melakukan perjuangan dan melanjutkan risalah baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, sehingga sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kita adalah melanjutkan risalah yang sudah sampai kepada kita melalui para nabi dan rasul, para aulia Allah, hingga akhirnya sampai kepada kita. Di Indonesia, sampainya risalah kebenaran itu adalah melalui para orang-orang yang dulu saleh menyebarkan agama Islam di Indonesia ini. Tepatnya adalah para wali songo. Jadi para hadirin rahimakumullah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita mempelajari nilai-nilai keislaman, ingin membuka kebaikan di Indonesia ini, kita belajar keislaman dari para waliullah yang lebih kenal dengan para wali songo. Bersyukur khotib beberapa saat yang lalu berziarah kepada para wali songo. Di situ terdapat satu hikmah, satu pelajaran yang sangat mendasar di tengah regulasi pengerusakan tentang keyakinan keberagamaan. Kalau di negeri kita ini sekarang sedang bergulir satu pemikiran yang dinamakan Islam Nusantara. Setelah kita pelajari dari berbagai macam literasi yang ada, sampai kita langsung datang ke makam para waliullah, dari Saulana Malik Ibrahim sampai Sunan Kalijaga sampai Syarif Hidayatullah Gunung Jati, semua mereka itu adalah keturunan Jazirah Arab, yang tidak lain adalah keturunan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Islam yang datang ke negeri kita ini adalah Islam yang dibawa melalui mereka keturunan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teori Gujarat, teori Turki, teori Makkah, teori Parsi, semuanya mengemukakan bahwa Islam di Indonesia ini datang dari para sahabat-sahabat Rasul, keturunan Rasul yang sampai ke negeri kita. Jadi bukan Islam itu muncul di Nusantara. Artinya, ketika ada guliran Islam yang baik adalah Islam Nusantara, itu dapat kita gagalkan pemikiran itu, karena Islam yang sempurna di hadapan Allah tidak lain adalah Islam rahmatan lil alamin. Kenapa kami ungkapkan ini? Untuk menjaga keyakinan kita, jangan sampai terjadi pengerusakan terhadap keyakinan. Akhirnya ketika kita membenarkan Islam Nusantara, maka tercorenglah keyakinan kita bahwa Islam yang benar adalah Islam yang dibawa oleh para sahabat Rasul, yang akhirnya dilanjutkan oleh para waliullah yang ada di Indonesia ini, yaitu para wali songo. Saudaraku sekalian sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah bagian dari pembuka kebenaran dan pembuka daripada perjalanan beragama kita. Jangan sampai kita membenarkan pemikiran-pemikiran yang aneh, di mana di dalam pemikiran tersebut dicantumkan dengan sekularisme, liberalisme dan lain sebagainya, yang di sana sangat berbahaya dalam menjaga nilai-nilai akidah. Kalau sampai kita membenarkan pemikiran itu, maka rusaklah akidah kita. Sering para ulama menyampaikan kepada kita, untuk sampai mendapatkan ridho Allah, yang paling pertama harus kita jaga adalah menjaga kesucian ketauhidan dan keimanan. Artinya kesucian adalah bersih, totalitas, mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Satu contoh para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita membenarkan bahwa seluruh agama adalah sama, itu sudah terjadi pengerusakan keyakinan. Ketika kita membenarkan pemikiran bahwa seluruh agama sama, itu sudah terjadi pengerusakan keyakinan. Ketika seluruh agama benar, itu sudah terjadi pengerusakan keyakinan. Lunturlah keimanan kita, maka tidak sampailah pada titik-titik kesucian keimanan kita di hadapan Allah.
Saudaraku sekalian sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang selalu membuka pintu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syawal bermakna meningkat, mari kita tingkatkan kebaikan kita. Di antara hal-hal yang sangat fundamental, yang sangat kuat untuk membuka kebaikan adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengemukakan bahwa beliau menasihatkan Allah menjadikan kunci-kunci daripada kebaikan adalah harus seperti apa yang kita cari. Salat kuncinya adalah bersuci, berhaji kuncinya adalah ihram, kebaikan kuncinya adalah jujur, surga kuncinya adalah tauhid, ilmu kuncinya adalah bertanya kepada hal-hal kebaikan, kemenangan kunci adalah sabar, tambahkan nikmat kuncinya adalah syukur, menjadi waliullah kuncinya adalah memiliki mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan kuncinya adalah takwa, doa mustajab kuncinya adalah khusyuk, kecintaan terhadap kampung akhirat kuncinya adalah juhud terhadap dunia. Sering kemarin kita pada saat melaksanakan tarawih kita bermunajat kepada Allah agar kita masuk pada kelompok orang yang mendapatkan kehidupan di dunia ini pada nilai kejuhudan. Apa makna kejuhudan? Kata Hasyim Asy'ari adalah orang yang mempertimbangkan kehidupan dunia untuk kehidupan berikutnya. Zadun lil ma'ad, siap untuk hidup di dunia ini dan siap melanjutkan kehidupan berikutnya. Itulah nilai-nilai kejuhudan dari Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan perjuangan keimanan kita dengan menjaga nilai-nilai akidah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai akidah kita mengalami satu kerusakan tanpa kita sadari. Itulah makanya halakoh keilmuan, halakoh ta'lim perlu terus kita kemukakan, terus kita galakkan. Tujuannya agar kita sama-sama menjalani proses kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian sidang Jumat rahimakumullah, kesimpulan daripada khutbah singkat ini adalah dua pembuka kunci kebaikan. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah amal ma'ruf. Terus mari kita gulirkan, tujuannya agar kita termasuk orang-orang yang membuka kebaikan untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf, dan juga yang dilakukan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat beliau, akhirnya sampai kepada wali songo yang ada di negeri kita yang kita cintai ini. Semua yang mereka lakukan adalah membawa kebaikan. Ketika kita duduk di majelis keilmuan, itu adalah kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk pelaku-pelaku kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu walladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amar wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih
وقال الله تعالى في الكتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي المحبات اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصبر أمة سيدنا محمد اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين ولإخواننا في فلسطين اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين ولجميع المسلمين في فلسطين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وافعلوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله